datang di QCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Pada tutorial kali ini, kita masih akan belajar bagaimana membuat form. Dan pada kesempatan ini, yang akan kita buat adalah membuat sebuah kontak form. Dan form yang akan kita buat ini adalah form yang responsif, karena ada form yang tidak responsif. Nah, kalau yang tidak responsif itu misalnya seperti ini. Ini kita sudah mengatur, jadi first name-nya di atas, terus inputnya di bawah sini. Sedangkan yang akan kita buat itu seperti ini. Jadi kita membuat dia dalam satu baris. Namun kenapa saya bilang dia responsif? Karena coba kalau kita mengecilkan screen-nya, baru dia akan seperti form yang satunya, form yang ini. Form yang ini kan sudah diatur sebelumnya. Sedangkan form ini dia first name-nya di atas, terus last name-nya juga, terus inputannya di bawah. Saat screen-nya ini kecil. Tapi kalau screen-nya semakin besar, dia jadinya berada dalam satu row, dalam satu baris ya. Oke, biar tidak panjang lebar, kita akan memulai. Seperti biasa, kita akan menjalankan VS Code kita. Ya, di sini folder yang saya buat, jadi saya akan buka di VS Code ya. Oke, seperti biasa kita akan membuat sebuah file baru, dan di sini saya kasih nama responsive contact form.html. Oke, seperti biasa kita akan membuat sebuah dokumen baru. Di sini saya kasih title-nya responsive contact form. Oke, kita akan memulai dengan membuat bodinya. Jadi ya, saya kasih di sini H2. Di sini saya kasih judulnya header, maksudnya responsive contact form. Sini mungkin saya kasih keterangannya, coba perkecil layar PC untuk melihat bedanya. Oke, kita mulai. Kita membuat sebuah kontainer ya. Div ya, sekali lagi ini stylenya kita belum membuatnya. Kita sekarang membuat bodinya dulu, dan stylingnya itu akan kita membuat belakangan. Form, kemudian action page-nya ya, walaupun kita belum akan membuat prosesnya, tapi di sini saya memberikan action page-nya.
action page titik php. Sekarang kita akan membuat yang namanya row. Div terus ada yang namanya label. Ini kita mau membuat label untuk first name ya, atau nama depan. Jadi saya kasih labelnya itu f name saja ya. Terus di sini kita kasih first name. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk inputannya. Sekarang kita buat inputannya ya. Div class ini input type-nya text. Type-nya text, kemudian ID-nya kita kasih f name ya, sesuai dengan yang ini. Oke. Ya, kalau yang belum mengerti ini, coba lihat di tutorial yang sebelumnya. Jadi ini maksudnya apa? Oke. F name, namanya first name, Oke, ini untuk nama depannya udah selesai. Sekarang kita akan membuat untuk last name-nya. Plus row, ini call-nya 25 juga. Terus ini labelnya itu adalah label untuk last name. Kita kasih L name ya, last name ya, L name. Sini last name. Kemudian div class 75. Terus ini labelnya adalah untuk
ini ada yang keliru, jadi kita harus di sini dulu. Level last name belum buat itu dulu. Oke, div terus ini call 75. Terus ini input type. Input type-nya itu adalah text. Input type text dan ID-nya adalah lname ya, sesuaikan dengan yang ini. Lname. Kemudian name-nya adalah last name. Last name. Kemudian kita akan membuat sekarang kita membuat untuk jadi seolah-olah yang mengisi formnya itu adalah, maksudnya kita mau agar nanti ada yang namanya dari negara mana misalnya. Oke, kita membuat class row div class row. Label for country. Sini kita tulis country. Kita sekarang buat untuk inputannya div class (75). Kita akan membuat agar dia nanti memilih. Select. Jadi istilahnya adalah select. Jadi select name-nya itu country. Terus select ID-nya itu adalah kita kasih country juga biar nggak bingung. Country. Terus di sini ada option. Ini misalnya kita mau negara tertentu saja, misalnya ini Australia. Kemudian kita copy saja ini value-nya. Sorry, ini harus huruf kecil ya. Australia. Terus di sini
Australia, terus ini misalnya Jepang sama Amerika misalnya. Sorry. Terus yang ini adalah Amerika. Oke, coba kita jalankan dulu biar lihat hasilnya seperti apa. Ini coba kita jalankan. Ya, masih seperti ini ya. Oke, ternyata ini sudah ada, dia bisa select. Oke, kita melanjutkannya. Oke, sekarang kita membuat agar ada subjeknya. Ya, ini. Atau isi kita akan membuat agar dia mengetik isi dari pesannya ya. Oke. Sekarang kita akan membuat row baru. Div class row. Ini cos 25. Label for subject. Kemudian ini call 75. Nah, ini kita pakai yang namanya text area, berbeda dengan yang di atas. Nih, ini dia pakai teks karena ya cuma satu baris saja. Sedangkan ini kita pakai yang namanya text area. Jadi text area, name-nya kita kasih subject juga, dan ID-nya itu kita kasih nama subject juga biar nggak bingung. Ya, ini kita masih kasih 30 dan 10 ya, kolomnya 10 dan rowsnya 10. Kita lihat nanti hasilnya sebesar apa. Kalau misalnya terlalu kecil ya kita akan rubah di sini ya, rubah ini dan rubah ini. Kita kasih di sini placeholdernya write something. Oke, coba kita refresh halamannya biar lihat dia sebesar apa. Oke, kayaknya ini cukup deh. Tapi kalau misalnya row-nya mau lebih panjang, kita coba naikkan ini menjadi mungkin ini kita coba kasih 200 misalnya ya. Coba lihat seperti apa. Terlalu panjang.
Oke, kita mungkin kasih cuma 100. Oke, kira-kira seperti ini. Sekarang kita akan membuat buttonnya ya. Kita membuat button submitnya. Oke, div class row input type adalah input type-nya itu submit, kemudian value-nya adalah submit. Oh ya, pasti sudah pada tahu yang maksudnya placeholder ini ya. Jadi placeholder ini untuk menampilkan kata-kata di dalam sini. Seperti ini. Ya, placeholder itu memunculkan ini, write something ya di sini ya, atau your name sama last name. Oke, submitnya sudah, button untuk submitnya sudah. Coba kita refresh, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya sudah muncul seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan membuat stylenya, CSS-nya. Tentunya CSS-nya kita buatnya di bagian head-nya. Style. Ya, seperti biasa kita akan membuat yang box sizing. Wah. Ya. Box sizing. Adalah border box. Selanjutnya kita membuat input type-nya. Input type sama dengan text. Select text area. Kita membuat width-nya 100%. Ya, mungkin sudah pada tahu kenapa kita pakai persen ya, bukan pixel, karena kita mau supaya dia itu responsif. Kita buat 12 pixel, kemudian border solid, terus ya saya maunya dia ya agak putih. Border radiusnya kita maunya 4 pixel. Resize-nya vertikal.
Sekarang kita membuat style untuk labelnya. Padding 12 ya, 12 pixel ya, saya maunya ini juga 12 pixel. Dan yang ini 0. Terus display, bukan itu yang saya maksud, maunya displaynya itu inline block. Ya, kita maunya inline block. Kemudian selanjutnya kita membuat input ini untuk submitnya ya. Type submit. Type-nya submit. Maunya background color, saya maunya adalah coba 04. Oke, saya maunya warnanya kayak gini ya. Ya, tentunya ini sesuai dengan selera ya. Terus color white, padding 12, kita coba 12 dan 20 pixel ya. Kalau misalnya ini terlalu besar, terlalu lebar, nanti kita kecilin. Terus bordernya kita kasih none. Border radiusnya kita kasih 4 pixel. Border radius kita kasih 4 pixel. Kemudian kursor pointer float right. Oke, kemudian sekarang kita membuat style untuk button submitnya saat mouse berada di atas buttonnya ya. Input type sama dengan submit. Hover
background colornya kita kasih coba 45. Coba, oh ya, oke. Kita kasih seperti ini, agak hijau ya. Sekarang kita membuat kontainernya, kelas kontainernya ya. Kelas kontainernya maksudnya border radius kita kasih 5 pixel, coba ya. Kemudian background colornya coba F2 ya, seperti itu. Kita kasih F2 aja ya. Paddingnya kita kasih 20 pixel. Oke, sekarang kita kasih style untuk call-nya ya, kolom maksudnya ya. Ini style untuk yang ini nih, call 25. Oke, call 25, call 25 float left, kemudian width-nya kita cuma perlu 25%. Terus margin top-nya kita kasih 6. Kita kasih 6 pixel. Oke, sekarang kita tinggal copy ini karena kita akan membuat style yang sama, cuma bedanya ini 75. Ini kita rubah 75. Ya. Terus ini width-nya ini juga 75%. Margin top-nya juga 6 pixel. Oke, sekarang kita buat style yang terakhir adalah after content kemudian display table, terus clear both. Clear both. Oke, sepertinya sudah selesai. Ini sini. Oke, coba kita refresh biar lihat hasilnya. Oke, sepertinya sudah berhasil ya.
Oke, coba kita perkecil layarnya biar lihat hasil responsifnya ya. Oke, coba kecilin lagi. Oke, sepertinya dia belum responsif. Sebentar. Kita lihat di sini stylenya. Oke, sekarang kita lihat code-nya. Oh, ternyata kita masih lupa media query-nya. Sekarang kita tambahkan media query-nya. Media screen and max width 600 pixel. Kolom 25, 75, input type submit. Width-nya 100%. Kemudian margin top, margin nol. Dan margin topnya itu 0. Apakah ada yang masih kurang? Media, lupa, media screen. Jadi media screen and max ya. Oke, sepertinya sudah. Coba kita refresh ya. Jadi ini maksudnya gini, saat screen atau media yang dipakai untuk mengaksesnya, maka kolom yang 25 ini, kolom yang ini ya, yang ini dia width-nya itu berubah menjadi 100% ya, biar dia responsif, itu maksudnya. Oke, sekarang coba kita jalankan, kita refresh. Oke, kita coba kecilin hasilnya seperti apa. Nah, oke, kita sudah berhasil membuat kontak form yang responsif ya. Seperti ini di hasilnya ya. Tentunya ini disesuaikan dengan selera. Ini placeholdernya mau dikasih apa, itu silahkan ya. Jadi ini yang namanya select ya, itu yang membentuknya itu adalah ini.
itu optionnya ya, jadi dia pilih. Oke, mungkin untuk pembuatan formnya itu cukup sampai sekian, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, sehingga kalau kami ada tutorial yang baru, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, sekian dari kami dan salam QCoder.